Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga untuk dosen tercinta kami, yakni Pak Rafiq Hidayat MPD. Salam hormat dari saya. Saya Vita Hoirunisa, pemateri ketiga bernim T2018-6025. Saya mendapatkan materi bagian Khawarij di dalam ilmu kalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, tentang tokoh-tokoh, juga tentang doktrin yang Khawarij miliki. Baiklah, sebelum mengarah pada isi makalah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang makalah saya sendiri, yakni materi yang berisikan materi Khawarij. Di sini Khawarij dalam secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yakni khoroja, yang berarti keluar, muncul, timbul, ataupun memberontak. Berkenaan dengan pengertian etimologis, Sarastani berpendapat orang yang memberontak, imam yang sah disebut sebagai Khawarij. Berdasarkan pengertian etimologi, Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Nah, adapun selain secara etimologis, di sini juga dijelaskan dalam terminologi, yakni ilmu kalam adalah suatu kelompok sekte, kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan Ali yang menerima arbitrase ataupun tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi. Dengan kelompok pemberontak yakni Muawiyah bin Abi Sufyan perihal pensengketaan khalifah. Kelompok Khawarij pada mulanya itu memandang Ali adalah pasukan yang berada pada pihak yang benar, karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam, sementara Muawiyah berada pada pihak yang salah karena memberontak kepada pihak khalifah yang sah. Kemudian, estimasi Khawarij, pihak Ali hampir memperoleh kemenangan pada peperangan itu, tetapi karena Ali menerima tipu daya dari kelompok Muawiyah, jadi kemenangan tersebut tidak terjadi. Atau dalam bahasa Khawarij terdahulu, kemenangan yang hampir didapat oleh kaum Khawarij itu menjadi raib. Sebelum itu, Ali sudah mengetahui bahwa kaum Muawiyah akan berbuat licik untuk menolak permintaan yang Ali buat. Tetapi sahabat Ali bin Abi Thalib memaksa Ali untuk tetap menerima permintaan tersebut, dan dengan terpaksa Ali bin Abi Thalib menuruti sahabat-sahabatnya dengan memerintah Al-Athar, yakni komandan pasukannya, untuk menghentikan peperangan tersebut. Setelah menerima ajakan damai, Ali bermaksud untuk mengirim Abdullah bin Abbas sebagai delegasi juru damainya, tetapi orang-orang Khawarij menolaknya, mengusulkan agar Ali mengirim Abu Musa al-Asy'ari dengan harapan dapat memutuskan perkara berdasarkan kitab Allah. Nah, keputusan tahkim di sini, Ali diturunkan dari jabatannya sebagai khalifah oleh utusan dan mengangkat Muawiyah menjadi khalifah pengganti Ali. Betapa kecewanya kaum Khawarij sehingga mereka membelot atau mengatakan, mengapa kalian berhukum kepada manusia? Tidak ada hukum lain selain hukum yang ada di sisi Allah. Imam Ali menjawab, itu adalah ungkapan yang benar, tetapi mereka artikan keliru. Pada saat itu juga, orang-orang Khawarij keluar dari pasukan Ali dan langsung menuju Hurura. Baik, mungkin itu saja latar belakang yang akan saya sampaikan.
Sekarang kembali kepada pokok pembahasan, yakni pertama tentang sejarah munculnya Khawarij. Aliran Khawarij muncul ketika peperangan memuncak antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah yang merasa terdesak. Di sana mereka mengadakan peperangan karena memang keadaan waktu itu dipaksa untuk saling melawan satu sama lain. Nah, di sini Muawiyah merencanakan untuk mundur, tetapi dibantu dengan adanya pemikiran yang ideal untuk melakukan arbitrase yang menimbulkan perpecahan pada pasukan Ali tersebut. Nah, sekelompok orang dari pasukan Khawarij menuntut Ali agar ia menerima usulan arbitrase tersebut, maka dengan terpaksa ia menerima usulan itu. Mereka bukan tidak mengikuti bahwa mereka tadinya menerima arbitrase, tetapi mereka masih menyalahkan Ali dan mereka berkata, "Kami salah, tetapi mengapa engkau ikut perkataan kami? Padahal engkau tahu kami salah. Sebagai seorang khalifah, harusnya mempunyai pandangan yang lebih jauh, melebihi pandangan kami, dan pendapat yang lebih tepat daripada pendapat kami." Jelas umat mengatakan seperti itu kepada Ali. Kemudian Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya Al-Khalifah wal Al-Mulk menjelaskan bahwa sejarah munculnya kelompok Khawarij adalah pada waktu Perang Siffin. Perang Siffin tersebut terjadi ketika Ali dan Muawiyah saling berdesak-desakan untuk maju siapa yang lebih utama dalam memimpin kekhalifahan tersebut. Peperangan dari kedua pihak tersebut diakhiri dengan genjatan senjata untuk mengadakan perundingan antara kedua belah pihak, yang mana golongan Khawarij adalah pengikut Ali. Mereka memisahkan diri dari pihak Ali tidak konsekuen dalam membela kebenaran. Dalam aliran ini timbul beberapa pecahan-pecahan yang dalam garis besar intinya sama. Pokok intinya sama, tetapi tetap ada persamaan pendirian antara satu sama lain. Pertama yakni ungkapan bahwa Ali, Utsman dan orang-orang yang turut dalam peperangan Jamal dan orang-orang yang setuju adanya perundingan antara Ali dan Muawiyah semua dilakukan orang kafir. Kemudian yang nomor 2 yakni bahwa setiap umat Muhammad yang terus-menerus berbuat dosa besar hingga matinya belum taubat, hukumnya kafir dan kekal dalam neraka. Yang ketiga, bahwa boleh keluar dan tidak mematuhi aturan-aturan negara bila ternyata aturan itu seorang yang dolim atau khianat yang membuatnya. Kaum Khawarij meninggalkan Ali, bahkan berani pula mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dengan mengkafirkan Ali dan menghalalkan darah kaum muslimin. Khawarij tidak hanya ditandai dengan kuatnya berpegang pada makna tekstual lafaz-lafaz, tetapi juga dengan kegemaran menembus tawan perang, cinta mati, dan bahkan siap menghadapi resiko apapun, walaupun itu berbahaya untuk dirinya sendiri, hanya karena hal-hal yang tidak prinsipil. Sebagian mereka kadang menjadi nekat karena kecerobohan dan kacaunya motif-motif yang mendasari tindakan mereka sendiri. Setelah saya jabarkan latar belakang sejarah Khawarij, di sini saya akan menjelaskan atau mengulang kembali pengertian Khawarij secara spesifik. Khawarij sendiri berkaitan dengan predikat yang disandangkan kepada Khawarij itu sendiri, seperti Al-Muhakkimah, Syurah, Al-Marikoh, dan Haruriyah. Nama Khawarij sendiri berasal dari kata khoroja yang telah saya sampaikan tadi, yaitu bermakna keluar, dan nama itu diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pula
pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan pada ayat 100 dari surah An-Nisa yang berbunyi keluar dari rumah, lari kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya. Nama lain Khawarij adalah Al-Muhakkimah yang berasal dari semboyan mereka yang terkenal la hukmah illa Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Berdasarkan alasan inilah mereka menolak keputusan dari Ali. Yang berhak memutuskan perkara hanya Allah Subhanahu wa taala. Arbitrase sebagaimana yang dijalankan oleh Ali. Namun ada juga yang mengemukakan bahwa kaum Khawarij juga menyebut dirinya sebagai surah. Surah di sini berasal dari kata yasri, yakni artinya menjual, yang berarti golongan yang mengorbankan dirinya untuk Allah. Kemudian Khawarij juga dinamakan dengan Al-Mariqah karena dianggap telah keluar dari agama, yang berasal dari kata Maroko, artinya anak panah keluar dari busurnya. Selain itu juga nama lain dari Khawarij yakni Haruriyah yang berasal dari kata Harura, yakni salah satu desa yang terletak di dekat kota Kufah, Irak. Di tempat inilah mereka yang pada awalnya hanya terdiri dari 12 orang berkumpul setelah memisahkan diri dari golongan Ali, yang kemudian mengangkat Abdullah ibnu Wahab al-Roshibi sebagai imam mereka, sebagai wujud rasa penyesalan kepada Ali yang menerima arbitrase tersebut. Selain itu, ada pun juga pokok-pokok ajaran yang Khawarij berikan, yakni dikemukakan Khawarij merupakan manifestasi dari teknis kepicikan berpikir serta kebencian terhadap suku Quraisy dan semua kabilah Mudar, yaitu pertama, ungkapannya berisi pengangkatan khalifah akan sah jika berdasarkan pemilihan yang benar-benar bebas dan dilakukan oleh semua umat Islam tanpa diskriminasi. Kemudian nomor 2, jabatan khalifah bukan hak khusus keluarga Arab tertentu, bukan monopoli suku Quraisy sebagaimana dianut oleh golongan lain, bukan pula khusus untuk orang Arab. Kemudian nomor 3 yakni ajaran pokok pengangkatan khalifah tidak diperlukan jika masyarakat dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka. Yang keempat, orang yang berdosa adalah kafir. Maksudnya mereka tidak membedakan satu dosa dengan dosa yang lain, bahkan kesalahan berpendapat merupakan dosa jika pendapat itu bertentangan dengan kebenaran. Nomor 5, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal, perang antara pelaku Aisyah, Tolhah, dan Zubair dengan Ali bin Abi Thalib dan para pelaku tahkim, termasuk yang menerima dan membenarkan dihukumnya kafir. Kemudian saya akan menjelaskan subbab kedua, yakni tentang tokoh-tokoh dalam Khawarij. Ada Abdullah bin Wahab ar-Roshibi, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian Zubair bin Awam, ada Aisyah juga, Tolhah bin Ubaidillah, Urwah bin Az-Zubair. Kemudian masih banyak lagi, tapi saya akan membacakan 3 saja. Pertama, tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Haidar yang berarti singa. Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai khalifah keempat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Beliau dipaksa menjadi khalifah oleh Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah. Ali bin Abi Thalib cakap dalam bidang militer dan strategi perang, namun pada masanya mengalami kemiskinan karena kekacauan yang ditinggalkan oleh khalifah sebelumnya, yakni Utsman bin Affan. Kemudian tentang Zubair bin Awam.
Zubair bin Awam biasa dijuluki Abu Thohir oleh ibunya, sedangkan para sahabat lebih mengenal Zubair dengan julukan Abu Abdullah karena nama tersebut diambil dari nama anaknya. Zubair bin Awam diberi gelar Hawari oleh Rasulullah karena ia merupakan tergolong orang-orang yang suka menolong, pembela, dan sangat loyal kepada pemimpinnya. Yang terakhir yakni tentang Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah merupakan keturunan dari Arab Saudi. Ia berasal dari suku Quraisy yang lahir di Mekah pada tahun 594 Masehi dan meninggal pada tahun 656 Masehi di Busra, Irak. Kemudian Tolhah dijuluki burung elang hari Uhud oleh sahabatnya karena ia merupakan seorang perisai bagi Nabi dan perisai dalam pertempuran perang Zuhud. Tolhah memiliki kecakapan dalam berdagang. Walaupun ia masih muda, namun ia telah mampu mengalahkan kepintaran pedagang-pedagang yang lebih tua dari beliau. Kemudian poin subbab ketiga tentang doktrin-doktrin pokok Khawarij. Di dalam makalah yang saya tulis, doktrin tersebut dikembangkan oleh kaum Khawarij dikategorikan dalam 3 bagian, yakni doktrin politik, teologi, juga sosial. Yang pertama, doktrin politik melihat dari pengertian politik secara praktis, yakni kemahiran bernegara atau kemahiran berupaya menyelidiki manusia dalam memperoleh kekuasaan, atau kemahiran mengenai latar belakang, motivasi, hasrat, mengapa manusia ingin memperoleh kekuasaan. Khawarij dikatakan sebuah partai karena ternyata di dalam doktrin tersebut mengandung sentral Khawarij yang timbul sebagai reaksi terhadap keberadaan Muawiyah secara teoritis sebagai pemimpin negara. Kemudian doktrin-doktrin segi politik dikembangkan oleh Khawarij menjadi beberapa bagian, menjadi 5 bagian, yakni tentang khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, yakni khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dengan demikian, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Yang ketiga, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan, dibunuh kalau melakukan kedoliman. Yang keempat, yakni khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman radhiyallahu anhu dianggap telah menyeleweng. Karena Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah tahkim ia dianggap telah menyeleweng. Muawiyah dan Amir bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Yang keempat, yang kelima ataupun yang terakhir, pasukan perang Jamal yang melewati Ali juga kafir. Kemudian doktrin yang kedua, yakni doktrin teologi. Doktrin teologi tentang dosa besar sebagaimana tertera pada poin di bawah berikut. Akibat doktrinnya yang menentang pemerintah, Khawarij harus menanggung akibatnya. Dikejar dan ditumpas oleh pemerintah. Kemudian perkembangannya sebagaimana dituturkan Harun Nasution, kelompok ini sebagian besar sudah musnah. Sisa-sisanya terdapat di Zanzibar, Afrika Utara, dan Arabia Selatan. Doktrin teologi Khawarij yang radikal pada dasarnya merupakan imbas langsung dari doktrin sentralnya, yakni doktrin politik. Doktrin politik merupakan doktrin sebelum doktrin teologi. Radikalitas itu sangat dipengaruhi oleh sisi budaya mereka yang juga radikal, serta asal-usul mereka yang berasal dari masyarakat Badui dan
pengembara padang pasir tandus. Hal itu berefek pada watak dan pola pikirnya menjadi keras, berani, tidak tergantung pada orang lain, dan bebas. Namun mereka fanatik dalam menjalankan agama. Sifat fanatik di sini biasanya mendorong secara berpikir simplitis, berpengetahuan sederhana, melihat pesan berdasarkan motivasi pribadi dan bukan berdasarkan pada data konsistensi logis yang disebarkan. Berdasarkan lebih banyak pada sumber pesan atau wadah daripada isi pesan, mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumber kelompoknya dan bukan dari sumber kepercayaan orang lain. Mempertahankan secara kaku sistem kepercayaannya dan menolak, mengabaikan, dan mendistorsi pesan yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaannya. Nah, orang-orang yang mempunyai prinsip Khawarij seperti ini menggunakan kekerasan dalam menyalurkan aspirasinya. Subbab yang terakhir, yakni tentang perkembangan aliran Khawarij masa kini. Pada saat ini, secara formal Khawarij sudah tidak ada, tetapi secara substansi, paradigma pemikiran dan ciri-ciri alirannya masih hidup dan berkembang hingga sekarang. Pada masa sekarang, pemberontakan bersenjata dan praktek mengkafirkan orang Islam telah terjadi di wilayah Arab bagian timur laut pada peralihan abad ke-19 seperti yang ditulis oleh para cendekiawan Islam. Istilah Khawarij berlaku bagi kelompok yang bersimpang jalan dengan orang-orang Islam dan menganggap mereka sebagai orang-orang kafir. Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini dengan para pengikut Ibnu Abdi al-Wahhab yang muncul di Najd dan menyerang dua tempat suci umat Islam. Belakangan ini, beberapa ulama mengkritik aliran Wahabi atau Salafi sebagai kelompok yang secara politik tidak benar. Praktik mengkafirkan menjadi ciri utama yang bisa dikenali dari kelompok Neo-Khawarij pada masa modern ini. Mereka kelompok yang senang menghantam orang-orang Islam dengan tudingan kafir. Selain kafir, juga dituding bid'ah, syirik, dan juga haram, tanpa bukti atau pembenaran selain dari hawa nafsu mereka sendiri, dan tanpa memberikan solusi selain dari sikap tertentu dan kekerasan terhadap siapapun yang berpendapat dengan mereka. Mereka sama sekali tidak ragu dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap orang-orang yang mereka tuduh kafir, sehingga mereka benar-benar telah meremehkan kesucian jiwa dan kehormatan saudara-saudara mereka sendiri. Kemudian metode yang dikembangkan Khawarij di zaman sekarang, dulu dan kini, kemunculan anak-anak muda Khawarij yang menyesatkan itu telah disinggung 1400 tahun yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW. Kelompok Khawarij dewasa ini terdiri dari para pengikut aliran Wahabi atau Salafi. Mereka sangat aktif menyebarluaskan kepalsuan ajaran mereka dengan propaganda besar-besaran melalui ceramah di masjid, internet, televisi, atau penyebarluasan video, koran, buku, majalah, dan brosur. Sementara itu mereka menekan dan menyembunyikan kebenaran-kebenaran ajaran Islam klasik yang menjadi arus utama umat Islam dan berkomplot untuk membungkam siapapun yang menentang sikap ekstrim mereka. Baiklah, mungkin itu saja semua penjelasan dari isi makalah saya. Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan itu semua, yakni aliran Khawarij telah tumbuh dan berkembang dengan cara yang keras dan ekstrim dalam memahami ajaran Islam. Kehidupan dan lingkungan yang tidak begitu kondusif menjadikan mereka memahami ajaran Islam apa adanya tanpa ada usaha untuk memahami lebih lanjut tentang makna apa saja yang terkandung dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lingkup pengkafiran yang begitu mudah mereka lontarkan bagi orang-orang yang di luar paham mereka, telah menyulut perpecahan bahkan pertumpahan darah yang tidak sedikit.
Bagaimanapun Islam datang bukan sebuah aliran yang mengkelompokkan manusia, tapi lebih pada menyatukan manusia satu dengan manusia yang lain, tergantung pada masing-masing individu bagaimana memahami dan mengamalkannya. Baiklah, mungkin itu saja semua penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan saya berharap semoga makalah yang saya buat memberi pemahaman kepada setiap masyarakat tentang gerakan dan organisasi Islam yang banyak bermunculan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Vita Wairunisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.